Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran oleh Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah Gunung Semeru dan gempa yang saat ini terjadi. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan ketabahan, kekuatan, dikuatkan iman, sehingga dengan Allah hadirkan ujian yang sekarang ini mudah-mudahan jadi sebagai penggugur dosa-dosa dan Allah angkat derajat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Sekaligus saya ingin menyampaikan kepada para Anda semuanya bahwa jangan pernah letih untuk berbuat kebaikan. Dimanapun tempat keadaan kita, suasana kita, seperti saya ini, suasana tadabbur alam, tapi merasa tidak lengkap hari-hari saya kalau tidak berbagi, kalau tidak ingin berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan kita, sebulir atau sehelai kebaikan yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, yang kita tunaikan, jangan membuat kita gengsi dengan itu. Kecil, tak, bukan kecilnya dilihat, tapi Allah itu memandang kebaikan itu dengan Allah berikan hadiah, yaitu surga. Kata Allah dalam Quran kan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Artinya kebaikan itu Allah tidak sebutkan kecil atau besarnya. Yang Allah sebutkan kebaikan itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, maka Allah akan berikan pahala 10 kali. 10 kali daripada kebaikan itu, 10 kali lipat luasnya surga itu Allah berikan kepada kita. Maka jangan bosan untuk berbuat baik. Mudah-mudahan ini salah satu dari sekian kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan, yang akan menghantarkan kita menuju kembali pada Allah dalam keadaan hamba yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin membahas tentang tema yang menarik, diinginkan oleh Allah. Ini kan penasaran, seperti apa sih diinginkan oleh Allah? Berarti diinginkan oleh Allah berarti ada usaha untuk kita meraih apa yang Allah inginkan, sehingga surga yang menjadi primadona itu layak untuk bagi kita, untuk kita masuk ke dalamnya. Atau nama kita lah layak untuk disandingkan dengan penghuni-penghuni di surga tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat, kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah misalnya ayat 155. Menarik di situ. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tersebut, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarah wa basyiris sabirin. Kata Allah, wa lanabluwannakum, sungguh kami akan memberikan ketakutan kepada mereka. Siapa itu? Kepada kita. Khauf wa naqsim minal amwal
Allah akan berikan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan berikan, sungguh kami akan berikan rasa ketakutan kepada kami, kepada kita, kepada manusia maksudnya. Kemudian wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa ketakutan, wal ju', rasa kelaparan. Makanya lihat sekarang bencana lapar. Makanya puasa itu juga perintah untuk puasa, diperintahkan kita untuk tidak makan, tidak minum, supaya kita sudah terbiasa dengan jikalau ada hal-hal kejadian musibah sehingga yang membuat kita harus tertunda sarapan kita maksudnya. Kemudian khauf wal anfusi wa thamarah, Allah akan hadirkan yaitu rasa kekurangan harta dalam diri kita, rasa ketakutan kurangnya harta, aduh makan apa, kerja apa, ini kan yang banyak begitu, sehingga tidak merasa cukup. Padahal cukup hartanya dilihat untuk kebutuhan sehari-hari cukup, tapi tak pernah merasa cukup. Ini Allah ingatkan ini, sungguh diberikan kepada mereka itu rasa ketakutan, rasa kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan rasa kekurangan harta, wal anfusi wa thamar, wal anfusi wa thamar. Berikanlah berita kabar gembira kepada mereka yang sudah dengarkan ini. Apa itu? Wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Sampaikanlah berita kabar gembira itu bagi mereka yang sabar akan hal itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pertama Allah ingatkan kita, Allah ingatkan bahwa sungguh kami akan berikan rasa ketakutan. Kita ini kan dikit-dikit takut, dikit-dikit dengan takut. Padahal Allah ingatkan kalau dekat dengan Allah tak rasa takut. Takut mati, coba dekat dengan Allah, maka bukan ditakuti kematian itu, tapi kita menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Rasa ketakutan, rasa kelaparan, musibah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana hanya karena harta. Takut, ujung-ujung ditanya, kenapa kau mencuri? Lapar. Padahal kalau dia ilhami, dia pahami, dia baca ayat ini, padahal Allah sudah berikan. Coba bersabarlah dengan itu. Tak harus engkau melakukan kejahatan-kejahatan itu yang harus menghilangkan nyawa, yang harus merugikan orang lain. Tidak harus sebenarnya. Harta kurang, kematian itu juga sedih. Makanya Allah ingatkan kematian sedih. Tapi kalau engkau bersabar dengan itu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang bergembira nanti di hadapan Allah. Orang yang gembira itu akan kuat, tegar dia, karena dia tahu semuanya itu adalah Allah yang berikan. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, maka Al-Baqarah 155 ini berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-Hakim, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, sungguh Allah itu kalau menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan kepada hambanya tersebut, maka Allah akan berikan balasan kebaikan itu di dunia cash sampai di akhirat. Jadi dua yang kita dapatkan, hadirin. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran itu, kalau sabar menghadapi semuanya, bijak menghadapi problematika kehidupan ini dengan sabar, maka Allah akan menghendaki kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sebentar itu Allah hapus kesedihan kita semua, sebentar saja. Allah delete rasa kesedihan kita kalau kita sabar dengan Allah. Maka Allah ganti
kesedihan itu Allah ganti dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Ini yang Allah tawarkan. Makanya Allah sebutkan, kalau Allah kehendaki kebaikan kepada manusia, kepada hamba tersebut, maka Allah akan berikan kebaikan itu di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia sudah dia bahagia, bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat? Kebahagiaan di dunia saja masih belum asli, masih fiktif, tapi sudah mampu membuat kita lupa segala-galanya. Bagaimana dan kebahagiaan di akhirat nanti, sahabat? Maka Nabi melanjutkan, kalau Allah kehendaki keburukan kepada hamba, yang hobinya maksiat, yang hobinya judi, yang tinggalkan sholat, yang hobinya berzina, yang hobinya riba, yang hobinya menipu, yang hobinya korupsi, itu hobi-hobi semua, hobi-hobi dosa semua itu. Yang hobinya tak pernah taat pada Allah, durhaka sama orang tua, durhaka sama orang tuanya, durhaka sama anaknya. Ini juga yang menjadi bahaya ini. Maka dosa-dosa tersebut Allah akan, besar kemungkinan Allah tidak akan balas di dunia, tapi Allah akan balas di akhirat. Dan tidak semua juga dosa-dosa itu semuanya Allah balas di dunia. Makanya ada orang yang kita lihat misalnya dia rajin berbuat dosa, rajin dia berbuat maksiat, rajin dia melakukan hal-hal keburukan, hal-hal yang kecil, tapi hidupnya baik-baik saja. Hidupnya penuh dengan kemewahan, bergelimang dengan kemewahan harta benda. Kenapa seperti itu? Karena Allah tak balas dia di dunia, tapi Allah akan sempurnakan balasannya itu nanti di akhirat nanti. Maka jangan berkecil hati, sahabat. Allah cuma hanya inginkan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarah wa basyirus sabirin. Ini Allah ingatkan bahwa sungguh kami akan tanamkan rasa takut pada manusia. Semua orang pasti takut, dan Allah akan tanamkan rasa kerapalan, ketakutan lapar, dan Allah akan hadirkan rasa ketakutan kekurangan harta, kekurangan jabatan misalnya, sampai melakukan segala cara. Tapi Allah ingatkan, wal anfusihim, berikanlah berita kabar gembira kepada mereka. Siapa itu? Wa basyiris sabirin, kepada mereka yang sabar. Mudah-mudahan hikmah kecil ini dapat memberikan banyak kebaikan untuk saya, bagi khusus untuk Anda semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.